Harja kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Tadhkir yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa bahwa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Syawal 1443 Hijriah. Artinya sudah hampir 3 pekan ya Ramadan meninggalkan kita dengan segala keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan tersebut, dan kita berharap pada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah ampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah Allah pertemukan kita semua di dalam surganya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang hari ini tema kita adalah cara menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan pasca Ramadan. Jadi cara menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan setelah Ramadan. Jadi ketika di bulan suci Ramadan hati kita bersih, lisan kita baik, perbuatan kita juga dipenuhi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah merupakan bulan kebaikan. Dan ketika itu Allah Azza wa Jalla membelenggu syaitan. Jadi syaitan sebagai rival utama kita, sebagai musuh utama kita itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bahkan sejak 18 hari yang lalu syaitan yang dibelenggu itu telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia kemudian berupaya untuk kembali menggoda kita dengan bisikan, dengan rayuan, dengan godaannya, agar kita kemudian menyimpang dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lagi menjaga kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Allah ingatkan kita di dalam surat An-Nur ayat ke-21, di sana ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi hari ini syaitan kembali menggoda kita, berupaya untuk menyesatkan kita dan menyimpangkan kita dari jalan kebenaran. Nah, oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, berhati-hati terhadap tipu daya syaitan.
Artinya apa? Dia mencoba untuk menyimpangkan hati kita dari keikhlasan kepada Allah. Dia mencoba untuk menyimpangkan lisan kita untuk berkata dengan perkataan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, syaitan pun berupaya untuk menyimpangkannya. Ini yang patut untuk kita waspadai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memiliki hati yang bersih. Di dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, beda dengan surat Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara ini para penyair. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-88 dan ke-89. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Nah, disinilah ya kita menemukan betapa pentingnya gitu ya, bahwa kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa menjaga kebersihan hati kita, kebersihan lisan kita, ya, bahkan juga kebersihan perbuatan-perbuatan kita. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat orang-orang yang akan beruntung menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hadirin rahimakumullah, kita mencoba sedikit tadabbur tentang ayat ini. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Itu maknanya kata beliau rahimahullah adalah harta seseorang tidak akan bisa menjaga diri orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menebusnya dengan emas seluas dan sepenuh bumi. Adapun makna tafsir dari tidak pula anak-anak laki-laki, yauma la yanfa'u malu wala banun, maknanya adalah tidak pula bisa menghindarkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menebus dirinya dengan semua manusia yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Oleh karenanya di ayat selanjutnya Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ke-89, ternyata yang bermanfaat itu adalah di hari kiamat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan peribadatan hanya untuknya. Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan peribadatan hanya untuknya serta berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Ya. Makanya Allah katakan orang-orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati yang terhindar dari kesyirikan dan dari kotoran-kotoran hati. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kesempatan yang lain mengatakan harta dan kerabat tidak bisa memberikan manfaat pada seseorang di hari kiamat. Yang bisa memberikan manfaat kepadanya hanyalah hati yang selamat, qalbun salim. Dan hati yang selamat dan sehat itu adalah hati seorang mukmin yang haqqa, mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, harus kita akui bahwa menjaga atau mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada menggapai. Tadi sudah disampaikan tuh sama moderator gitu ya. Jadi ternyata dalam contoh kemenangan gitu ya, memperoleh kemenangan. Lalu setelah memperoleh kemenangan, mempertahankan kemenangan. Ternyata mempertahankan kemenangan itu tidak lebih mudah daripada menggapai kemenangan itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita mempertahankan apa yang sudah kita gapai selama bulan suci Ramadan?
hati yang bersih, lisan yang bersih, perbuatan yang bersih. Makanya coba antum perhatikan. Banyak orang yang ketika di awal bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, tidak sedikit kaum muslimin itu yang menitiskan air matanya. Ya. Khatib menyampaikan ayat-ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan ceramahnya. Tidak sedikit jamaah yang sudah mulai menangis. Ketika khatib berdoa, banyak jamaah yang menangis. Ya, bahkan ini the best experience gitu ya. The best practice gitu kan. Ya banyak begitu, bahkan ketika kemudian kita musafahah gitu ya, bersalam-salaman, tidak sedikit jamaah itu yang menangis. Bahkan memeluk kita, Ustaz, mohon maaf, nangis saja begitu ya. Kenapa? Karena di saat itu hati orang-orang beriman itu berada dalam kebaikan dia. Ya, kenapa? Karena selama 1 bulan dia puasa, selama 1 bulan dia salat malam, selama 1 bulan dia baca Quran, selama 1 bulan dia berzikir. Ini hal-hal yang membersihkan hatinya. Makanya saudaraku rahimakumullah, ketahuilah mengotori hati itu jauh lebih mudah daripada membersihkan hati. Kita membersihkan hati 1 bulan kita lakukan. Puasa, bangun malam, sholat malam, sahur, baca Quran, bersih. Tapi begitu bersih hati kita, kita kotori saja 1 hari dengan perbuatan dosa. Nggak usah 1 hari lah. 1-2 jam saja dengan bermaksiat kepada Allah, selesai semuanya. Makanya kan ilustrasi paling mudah itu, sama halnya nih ilustrasi paling mudah ya. Sama halnya ketika kita menyiapkan 1 pakaian yang bersih, atau beberapa pakaian yang bersih, itu kan tidak begitu saja. Kita rendam dia, kita cuci dia, kita keringkan dia, ya. Setelah kering, ya, kemudian kita setrika gitu ya. Tapi mengotori 1 pakaian, bahkan 1 lemari, oh antum nggak perlu waktu lama, ambil aja tuh, ya, 1 ciduk air di comberan, saya bor tuh, ya, bahasa Betawi saya bor gitu ya. 1 lemari selesai semua kotor. Mudah mengotori hati. Ya, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menjaga atau mempertahankan itu jauh lebih sulit begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam urusan ibadah, terlebih dalam menjaga ya, atau memelihara hati, lisan dan perbuatan ba'da Ramadan ini tidak mudah. Ya. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, salah satu kunci sukses ibadah itu adalah kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan. Semata-mata hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita harus nantiasa itu menjaga ya rangkaian hati, lisan dan perbuatan tersebut dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam risalahnya menyebutkan ada banyak amalan yang dapat menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan kita. Apa di antaranya kata beliau rahimahullah? Yang pertama, amalan yang bisa menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan kita itu adalah menyegerakan ibadah wajib. Menyegerakan ibadah wajib ini yang pertama. Sebab ibadah wajib salah satunya sangat dibatasi oleh waktu. Seperti sholat ya, kan dibatasi waktunya ya. Zuhur dari mulai jam 12, tadi 11.51 ya, sampai nanti menjelang asar. Asarnya sendiri kan 15 lewat ya 13 lah kurang lebih ya. Karena makin naik waktunya gitu ya. Kemudian Ramadan kita zuhur sampai jam 12, 12.05 gitu ya, 12.07, 12.08. Nah, jadi itu agak mundur lagi begitu ya. Nah, jadi ini yang pertama, menyegerakan ibadah wajib. Sebab apa? Ibadah wajib salah satunya sangat dibatasi oleh waktu. Salat dibatasi oleh waktu. Haji juga demikian ya. Makanya saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, berbagai negara lainnya, hari ini sudah mulai bersiap-siap ya untuk pergi haji ya. Saya nggak tahu kloter pertama itu tanggal berapa, tapi sepertinya sudah mulai bersiap-siap. Ya. Sudah dipastikan mereka sudah vaksin 1, 2, 3, sudah booster gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini haji saja dibatasi oleh waktu, sholat juga demikian.
Ya. Bahkan puasa Ramadan saja itu dibatasi kan dengan waktu ya. Kapan Ramadan? 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan. Ya. Kapan puasanya? Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu dibatasi waktu. Demikian pula salat gitu ya. Nah, oleh karena itu, segerakan ibadah wajib ini adalah merupakan salah satu cara yang disampaikan Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan kita. Ya. Makanya kalau sudah masuk waktunya, terutama salat 5 waktu ini ya, salat fardu 5 waktu ini, maka segera tunaikan, jangan ditunggu-tunggu, maksudnya jangan ditunda-tunda lagi. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-103, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Bahkan ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah SAW dengan pertanyaan, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Ayyul amalil afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka beliau SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Makanya alhamdulillah tadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah mendapatkan keutamaan amal tersebut. Salat tepat pada waktunya. Saya ingat saya pernah ngisi satu kajian di sebuah provider besar di Indonesia. Kantornya entah berapa belas lantai. Saya ingat kajiannya di lantai berapa itu. Itu saya sudah hadir duluan sebelum zuhur. Nah, jadi begitu zuhur masuk, jadi semua speaker itu lantai ke lantai itu bersambung-sambung dia. Jadi suara azan. Jadi dipastikan tidak ada satu lantai pun, tidak ada satu ruangan pun, semua mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, terus bergema, terus semua terus. Artinya ingin menunjukkan kepada mereka, ini waktu salat, ayo segera turun dari lantai ke lantai itu untuk sampai ke masjid, gitu kan. Jadi ini Masya Allah ya. Jadi menyegerakan yang wajib itu dalam rangka untuk menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan. Saya kira kita masih ingat hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ya, ilustrasi tentang orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi. Ya, masih ingat ya hadisnya ya. Orang yang mandi 5 kali sehari. Kan itu kata Nabi kepada para sahabatnya. Apa yang kalian bayangkan kalau ada orang di depan rumah itu sungai yang mengalir jernih, lalu dia mandi 5 kali sehari. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia bersih. Tidak ada satu kotoran pun yang ada di di tubuhnya. Nah, seperti itulah salat. Apalagi kalau salatnya kemudian dikerjakan tepat pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan dikerjakan dalam keadaan khusyuk nih, Masya Allah. Tapi itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun cara yang kedua adalah memperbanyak ibadah sunnah. Jadi hukum sunnah sendiri kan bermakna bila dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, ini makna hukum sunnah secara umum. Ya. Tapi juga ada makna sunnah yang lain. Maksudnya disampaikan oleh ulama bahwa makna sunnah itu adalah at-tariqah. Jadi sunnah itu adalah jalan hidup. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan yang sunnah, ini loh yang dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Gitu kan? Bahkan boleh jadi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, ini yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah bermakna tariqah. Jadi dia bukan hanya dikerjakan dapat pahala tidak berdosa, tapi ini adalah merupakan perkara yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Puasa sunnah, betul. Pahalanya sunnah. Tidak seperti pahala puasa wajib. Tapi dia punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melaksanakannya, bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan pahalanya saja. Tapi kita memahami bahwa Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan puasa sunnah.
Gitu ya. Artinya apa? Senin Kamis beliau berpuasa, Ayyamul Bid beliau berpuasa, gitu kan? Jadi ini perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Inilah saudaraku yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salat sunnah qabliyah ba'diyah. Betul, tidak dikerjakan tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi salat sunnah ini yang tidak ditinggalkan Nabi, ya. Baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Salat tahajud juga demikian. Jadi kalau kita memahami sunnah bimakna tariqah, kita nggak akan pernah seperti pedagang cara berpikirnya. Kalau nggak sholat kan nggak apa-apa. Ya kalau sholat gue dapat pahala kan, nggak juga nggak apa-apa. Tidak. Tapi ketika kita memahami bahwa itu adalah tariqah, jalan yang ditempuh, yang hidup jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, maka kita pasti akan mencintai sunnah. Sebagaimana kita mencintai Nabi, maka kita akan mencintai jalan hidupnya. Kan begitu ya? Ini hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tengah menuju ketakwaan yang sempurna, maka ibadah sunnah tidak akan dia sepelekan. Makanya kadang-kadang kita kalau ngebaca kisah salafus saleh itu dibandingkan mereka itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya ingat ketika membaca kisah Imam Ahmad, bagaimana beliau dalam setiap hari salat sunnah itu lebih dari 100 rakaat. Bayangkan coba. Bayangkan. Ya, dalam sehari itu bukan cuma qabliyah ba'diyah, bukan cuma duha saja gitu ya. Bukan cuma kemudian salat malam saja gitu ya. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana mereka kemudian membaca Al-Quran. Ya, ada yang khatam per 3 hari. Oh ini luar biasa. Oleh karena Nabi SAW bersabda, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hadisnya hadis sahih dari Imam Bukhari. Ini hadisnya hadis qudsi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi ini Masya Allah ya. Kita apabila melaksanakan amalan sunnah bukan hanya mendapatkan pahala atas amal yang kita lakukan tersebut, tapi kita juga mendapatkan pahala karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan kita juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau mikirnya rangkap-rangkap begini, dia pasti akan mencintai yang sunnah. Anak kalau salat sunnah nih ya, qabliyah ba'diyah misalnya ya, anak dapat pahala sunnah ya, karena salat sunnah. Anak dapat pahala karena ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Dan berdasarkan hadis ini, kita juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau sudah seperti ini pemahamannya, nggak akan mudah baginya untuk meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ya, dia pasti akan terus berupaya. Nah yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan hati, lisan, dan perbuatan adalah dengan memperbanyak zikrullah. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa zikir mengharuskan adanya rasa suka dan cinta kepada Allah. Maka tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali jiwa yang dipenuhi oleh rasa suka dan cinta untuk selalu mengingat dan kembali kepadanya. Ya memang zikir itu sendiri kan maknanya, kalau dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia itu kan ingat. Ingat. Gitu ya. Kan gitu ya. Ingat. Jadi kalau zikrullah tuh banyak mengingat Allah. Kalau aktsaru zikrullah berarti banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin hati kita dalam keadaan baik, lisan kita dalam keadaan baik, perbuatan kita dalam keadaan baik, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita banyak mengingat Allah, maka kita akan apa? Kita akan senantiasa merasa bahwa kita dekat dengan Allah. Allah mengawasi kita. Bahkan Maha mengawasi kita.
Sehingga karena kita tahu Allah dekat dengan kita, mengawasi kita, maka hati kita akan selalu tata dengan baik. Lisan kita akan selalu kita jaga dengan baik. Bahkan perbuatan kita akan selalu kita jaga dengan baik. Ya persis lah, ya walaupun nggak sama ya, mohon maaf ya. Mungkin ilustrasi sederhananya kalau kita kerja di satu ruangan yang memang kiri kanannya sudah ada CCTV kan gitu ya. Kita pasti kan nggak main-main ya. Kita buka laptop, di belakang kita ada CCTV-nya. Bahkan bisa di zoom, antum lagi ngelihat apa. Ternyata lagi nonton YouTube kan gitu kan. Ini kerja nih. Langsung speaker bunyi. Ente ngapain tuh? Kerja yang bener. Bukan jamnya nonton. Wah gitu. Maaf bos. Lambaikan tangan gitu. Akan begitu. Ini persoalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan, Tuhan semesta alam yang maha tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Ya. Jadi apa? Wa ma tukhfis sudur, ya, apa yang ada dalam hati itu Allah tahu. Ya. Nah, makanya banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan bagaimana mengingat Allah? Macam-macam. Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir seperti misalnya Alhamdulillah ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dengan mengingat Allah juga apa? Dengan meyakini bahwa apa yang kita dapatkan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang saya lakukan Allah Azza wa Jalla maha mengawasi. Itu bagian dari mengingat Allah. Ya. Nah, oleh karena dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ya, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, tenang dia begitu ya. Kenapa? Dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau sudah cinta dengan Allah Azza wa Jalla, dia cinta dengan Rabbnya, maka dia akan senantiasa berzikir. Punten ya, walaupun ilustrasinya nggak pas. Tapi kalau kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada yang disebut sebagai alamatul mahabbah. Di antara tanda-tanda cinta. Misalnya kita cinta sama istri kita ya. Itu di antara tanda-tanda cinta, alamatul mahabbah. Alamat itu tanda-tanda. Jadi bahasa Indonesia kan, alamat. Ya alamat, tanda-tanda gitu ya. Kalau alamat rumah di mana? Tanda-tanda rumah apa? Jangan Jalan Beringin 1 nomor 30 kan gitu kan, itu tanda-tandanya. Ya. Jadi apa alamatul mahabbah kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Kalau kita mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu biasanya orang kalau cinta itu diantara tanda-tandanya apa? Kasratu dzikr. Dia akan banyak menyebut orang atau sesuatu yang dia cintai. Percayalah. Orang kalau cinta sama istrinya, dikit-dikit yang dia sebut istrinya. Makan nasi goreng lagi dinas luar, di hotel. Enak mas nasi gorengnya, hotelnya. Enak nasi goreng istri saya. Serius, ini biasa-biasa aja. Istrinya lagi gitu kan. Ya, lagi ngobrol, minum kopi. Gimana mas? Wah, enakan kopi istri saya. Istri saya tuh kalau di rumah, dia merangkap barista saya. Wah gitu ya enggak? Jago dia. Ya. Apalagi disebut lagi istrinya ya, istrinya sampai bosan temennya. Ah istri lu melulu gitu kan. Nah, ini tanda cinta. Ya. Begitu kan. Makanya orang kalau tanda cintanya dia akan banyak menyebut. Bukan cuma nyimpen foto istrinya di dompet saja, bukan. Saya khawatir justru antum nyimpen foto istri di dompet itu tanda antum nggak hafal wajah istri antum. Oke dikit-dikit, oh ya masih ini wajahnya, ya gitu. Makanya saya nggak perlu bawa foto istri, karena saya sudah hafal, gitu kan? Udah hafal. Nih foto istri, karena antum bisa jadi belum hafal juga foto istri antum, padahal sudah 30 tahun nikah, gitu kan? Yang mana sih? Enggak, bukan itu. Jadi ini hadirin sekalian ya. Jadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa kata Al-Ghazali rahimahullah?
cara untuk membersihkan hati, lisan dan perbuatan kita adalah dengan tilawatil Quran. Sebetulnya tilawah Al-Quran ini juga dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs juga seringkali masuk dalam pembahasan mengingat Allah juga. Tapi ada kalanya juga dipisah karena untuk menunjukkan bahwa dia punya keistimewaan yang lebih khusus tersendiri. Ya, di sini saja saya sebutkan cukup banyak nih, ada 10 ya katanya. Ada 10 amalan tilawah Al-Quran. Pertama, memahami keagungan firman Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Yang keempat, tadabbur. Yang kelima, tafahum. Nah, ini kalau tilawah Quran. Kemudian meninggalkan hal-hal yang menghalangi pemahaman. Kemudian takhsis, ya, menyadari diri sebagai sasaran yang dituju dalam nas Al-Quran. Yang kedelapan, ta'athur. Jadi berbekas bagaimana bacaan itu ke dalam hati kita. Taraqi, meningkatkan pemahaman. Dan tabarri, melepaskan diri dari daya dan kekuatan yang memandang dirinya dengan pandangan ridho dan tazkiyah. Jadi beberapa amalan terkait dengan tilawatil Quran. Jadi intinya, kalau kita membaca Al-Quran dengan penuh tafahum, pemahaman, ya, kemudian kita tadabburi, ya, kita ambil pelajarannya, maka Masya Allah, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kebaikan hati, lisan, dan perbuatan kita. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Jadi makanya kita kalau membaca Al-Quran, kalau bisa bukan hanya berhenti pada membacanya saja, tapi bagaimana memahaminya, mentadaburinya. Ya, makanya saran saya, karena kita orang Indonesia dan pada umumnya kita nggak bisa berbahasa Arab, ada baiknya kalau kita juga baca Quran terjemah. Jadi kita tahu. Kan selama ini prestasi kita kalau baca Quran yang Arabnya saja kan. Sekali khatam, 2 kali khatam. Nah sekarang pertanyaan, pernah nggak baca Quran plus terjemahnya sekali khatam? Gitu kan? Nah kenapa? Karena dalam Quran itu ada ayat-ayat yang begitu kita baca kita langsung paham. Nah, adapun yang enggak kita memahaminya, itulah yang kita tanyakan kepada orang alim, gitu kan. Ini apa maknanya? Atau kalau antum memang punya kelapangan, ya maksudnya kelapangan di sini dalam artian antum punya kelapangan dalam hal untuk menyediakan kitab-kitab referensi lainnya di rumah, silahkan baca tafsir. Ketika ayat ini apa maknanya? Sebelum saya tanya Ustadz, saya lihat dulu tafsirnya. Oh, begitu tafsir sudah bisa menjelaskan, udah, saya udah paham, gitu kan? Nah, itu kebanyakan prestasi kita kan tadi ya, baca Quran berapa kali khatam, tapi bahasa Arabnya saja kan, Arabian. Nah, tinggal bagaimana terjemahnya, bagaimana turjumannya, apa yang perlu kita pahami, sehingga apa? Sehingga ke depan tidak ada orang yang dia baca Al-Quran, tapi perbuatannya tidak memiliki korelasi yang erat dengan apa yang dia baca. Antum baca Quran 10 menit kemudian tiba-tiba antum dengan santainya saja marah sama ibu antum, sama mama di rumah. Ya, dengan santainya antum tolak permohonan dia, permintaan dia, yang sesungguhnya permintaan itu tidak melanggar hal-hal yang bersifat syariah. Dia hanya minta tolong. Ya, seperti kebanyakan anak-anak di rumah gitu ya. Ibunya, obinya minta tolong dong ini sayang, apaan sih gitu kan. Padahal sudah jelas ayatnya kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Udah jelas dia baca ayat itu, tapi karena dia nggak paham, ya 15 menit kemudian dia bantah uminya, dia bantah ibunya. Apaan sih? Orang lagi main komputer, laptop, ganggu aja. Tuh suruh aja si bibi. Oh gitu, disuruh malah supaya ibunya, mamanya agar merintahkan khadimatnya. Dia bukan cuma mengatakan tapi dia bentak-bentak. Padahal
10 menit yang lalu dia baca ayatnya. Ini yang disebut dengan tanaqudat dalam istilah Arab. Ya, jadi nggak nyambung apa yang dia baca dengan apa yang dia lakukan tuh nggak memiliki korelasi. Harusnya kan apa yang dia baca itulah yang dia faham, yang dia amalkan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kata Al-Ghazali rahimahullah, bergaul dalam lingkungan yang kondusif. Maknanya di sini adalah bergaul dalam lingkungan yang kondusif tuh yang berisi orang-orang yang baik, yang saleh. Ya. Jadi maksudnya lingkungan yang senantiasa mengingatkan dengan kebaikan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lingkungan yang sebaliknya penuh dengan kemaksiatan dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang saya yakin hadis ini sudah sering ya kita dengar. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadisnya hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadisnya hadis sahih. Nah, jadi itu. Jadi seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Makanya disinilah pentingnya kita untuk senantiasa memiliki sahabat-sahabat yang saleh, atau yang kita sebut dengan suhbatus salihin, begitu ya. Sebab apa? Sebab dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi dengan manusia, itu kan cuma dua keadaan. Pertama, kita mempengaruhi mereka, atau yang kedua, kita dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Dan jarang lah biasanya yang 50-50 gitu. Ya, saya, antum gitu ya. Jarang. Karena biasanya karena persahabatan, karena interaksi yang intens begitu kan, ya pasti ada saling mempengaruhi di sana. Saya yang terpengaruh atau saya yang mampu mempengaruhi. Nah, jadi ini. Jadi oleh karenanya agama seseorang itu sangat terkait dengan agama teman dekatnya. Ya. Makanya ada orang yang awalnya baik, ya, ketika dia tamat dari kampusnya, ya, begitu dia kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih baik, tapi begitu dia pindah ke lingkungan kerja yang tidak baik, yang tidak kondusif, wah mulai ada perubahan. Ya. Dulu mah jangankan amplop, diajak makan sama klien aja, mohon maaf, terima kasih, saya mau makan sendiri saja. Karena dia khawatir kalau diajak makan klien, khawatir memberikan influence, memberikan pengaruh pada kerja dia gitu kan. Ya mungkin ya sedikit lobby tolong bantulah gitu ya. Padahal dia ingin sekali bahwa semua yang dikerjakan tuh harus berdasarkan aturan, prosedurnya. Jadi kalau bapak ngantri ya bapak ngantri. Gak bisa karena gara-gara makan siang dengan saya, antrian bapak saya percepat begitu kan. Awalnya begitu ya enggak? Tapi setelah pindah ke lingkungan kerja yang lain, yang berbeda, mulai ada perubahan. Ya. Jangankan diajak makan klien, ditelepon klien aja, Pak, bisa nggak ketemu di showroom mobil? Oh, siap. Showroom yang mana? Ya, showroom di situ, Pak. Ya, kali aja Bapak berminat sambil pilih-pilih lah. Ya, nanti biar kita yang selesaikan. Oh, gitu kan. Itu tandanya kalau udah transaksi begitu, antum pasti bukan pegawai biasa lagi kan. Ya, bukan orang yang baru lulus TAN biasanya. Ya, pasti udah punya pangkat tertentu ya, ngajaknya udah ke showroom, ya kan? Kalau masih lulusan baru-baru sih ya, ngajaknya sih paling sop janda gitu kan, deket-deket lah gitu kan ya. Ya makan sop janda, udah belum? Di Jurangmangu nggak ada, ya. Di Jurangmangu nggak ada, nggak ada kan Jurangmangu, nggak ada sop janda Jurangmangu. Ya saya ingat betul teman-teman dulu kuliahnya pada di Jurangmangu gitu kan. Tapi ini ya, hadirin sekalian rahimakumullah. Yang keenam, apa kata Al-Ghazali rahimahullah? Ya, cara untuk membersihkan hati, lisan dan perbuatan, kata beliau rahimahullah, mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Ya. Jadi ingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut."
Perbanyaklah pemutus segala kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang kalau lagi ingat mati, itu selera dunianya itu tiba-tiba jadi buruk. Percayalah. Ya, saya nggak minta antum ingat mati sekarang, tapi di saat antum ingat mati, misalnya dalam satu keadaan, apa karena sahabat kita baru meninggal dunia, apakah orang tua kita baru meninggal dunia, ketika itu kita ingat mati, saya yakin di saat itu selera antum tentang dunia itu buruk. Enggak. Saat itu. Tapi kan setan godain lagi, udahlah, yang sudah berlalu sudahlah berlalu, ya kan? Kita masih muda, usia kita masih panjang, oh kan gitu lagi kan? Ah baiklah ya. Begitu. Tapi coba kalau lagi ingat mati, wah, nasi aja bisa nggak kemakan tuh, kepikiran, ya. Tiba-tiba ilfil sama dunia, gitu kan? Nah, jadi itu. Nah makanya kata Nabi, yang bisa memutus segala kenikmatan dunia itu adalah mengingat kematian, zikrul maut. Ya, oleh karenanya, ya, jadi mengingat mati itu bukan berarti kemudian kita minta mati disegerakan, bukan. Ya. Nggak ada urusan itu. Karena antum sering ngomong mati juga belum tentu juga. Ini juga harus difahami. Nggak mesti bahwa orang yang sering ngomongan mati, dia cepat mati. Nggak juga. Walaupun ada beberapa, dia 2 bulan terakhir sering ngomongin mati, Ustaz, terus mati. Ada. Tapi tempat saya dulu tugas di Kalimantan, ada ustadz yang selama puluhan tahun ngomongin tentang mati. Tema ceramahnya nggak jauh dari mati, lama juga matinya dia. Gitu kan? Jadi nggak juga, jangan kemudian kita sering ngomong mati lalu cepat mati. Nggak, justru kadang-kadang ada nggak pernah ngomong mati duluan. Begitu ya? Jadi ini, karena kematian itu datangnya pasti, kapan dan dimanapun, tapi waktunya nggak pernah kita ketahui. Ya. Makanya ingat-ingatlah tentang kematian ya. Kalau saya mengilustrasikan kematian itu kayak rezeki. Ya. Sering saya bilang dalam beberapa kesempatan, kita itu nggak pernah tahu rezeki kita itu ada di mana. Betul ya? Tapi rezeki kita tuh tahu kita di mana. Percayalah. Lagi ceramah gitu ya, tiba-tiba datang air mineral. Kalau ini mungkin udah biasa. Nggak lama di keluar parkiran tiba-tiba panitia bikinin susu jahe. Ya, nggak lama, 5 menit 10 menit keluar lagi makanan. 20 menit kemudian datang lagi, saya bilang ini makin lama ceramah makin banyak makanannya nih gitu kan. Itu kan sesuatu yang nggak pernah tergambar pada benak kita kan. Ya Masya Allah, kok jadi banyak gitu kan. Selesai kita makan atau nggak kita makan, dibawa ke rumah. Ya, belum lagi hal-hal yang lain misalnya ya. Jadi itu. Sama kematian juga begitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Tapi yakinlah, kematian itu pasti akan menemui kita dimanapun kita berada. Maka dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 kan Allah katakan, Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian berlari daripadanya, sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Gitu. Dia akan menjumpai kalian. Gak akan pernah bisa kita menghindarkan dari kematian. Baik, kemudian pendekkan angan-angan supaya kita nggak terlalu mabuk kepayang dengan dunia. Karena orang kan banyak angan-angannya kan. Gimana nanti rencananya saya kerja di tempat ini sampai saya pensiun. Setelah pensiun nanti saya pulang kampung. Di kampung nanti saya akan beternak, berkebun, saya akan ini itu dan lain sebagainya. Kan panjang angan-angannya tuh. Ya. Baru ngomong setahun kemudian meninggal dunia dia. Itu ya. Makanya kata Nabi, angan-angan manusia itu panjang, sementara ajalnya itu membatasinya. Bahkan terus mengintainya kematian itu. Ya. Makanya kenapa kita selalu disunnahkan untuk begitu bangun tidur tuh berdoa. Sebab apa? Begitu kita bangun dari tidur di pagi hari, di subuh hari atau di malam hari sebelum subuh, disitulah kemudian hidup kita kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, pagi ini ternyata Anda masih hidup. Anda pikir tidur semalam itu udah tidur yang terakhir di muka bumi.
Maksudnya di dunia ini. Ya. Gitu kan? Makanya kita itu apa? Kata salah seorang alim, umur kita itu cuma 7 hari katanya. Loh, maksudnya 7 hari apa Ustaz? Kita kalau nggak mati di hari Senin, mati di hari Selasa. Kalau nggak mati dari Selasa, mati di hari Rabu. Kalau nggak mati dari Rabu, mati di hari Kamis. Nggak mati di hari Kamis, mati di hari Jumat. Nggak mati di hari Jumat, mati di hari Sabtu. Nggak mati di hari Sabtu, mati di hari Ahad. Nggak mati di hari Senin. Gitu aja udah. Ya, ini simplifikasinya begitu. Itulah saudaraku sekalian. Jadi punya cita-cita oke lah. Angan-angan oke lah. Tapi ingat. Ya, ingat. Kita batasi itu. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan kehidupan akhirat. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau orang yang tulul amal, fayunsil akhirah. Orang yang biasa panjang angan-angannya, cenderung dia lupa dengan kehidupan akhirat. Coba aja antum panjang angan-angan. Rencana saya dinas di sini mungkin sekitar 3 tahun. Habis itu nanti saya mungkin di akan kota itu saya akan naik jabatan, saya akan begini begitu, terus ada waktu liburan, duit saya sudah banyak, kemungkinan 2 tahun lagi saya akan jalan-jalan ke Dubai dengan istri saya, ya enggak? Wedding anniversary, ya kan? Wow, angan-angannya itu udah tuh. Ya. Jadi lupa dia dengan akhirat. Yang dia ingat cuma bagaimana cara dia mengumpulkan pundi-pundinya agar bisa ke Dubai, ya. Agar bisa kemana? Ke Abu Dhabi. Padahal presidennya baru meninggal kemarin. Syekh Khalifah ya, bin Nahyan gitu ya. Saudaranya dari MBZ, Muhammad bin Zaid An-Nahyan. Antum sempat lihat nggak kuburannya? Ya, kemarin ada fotonya ya. Saya dapatkan foto setelah beliau dimakamkan. Padahal salah satu orang paling kaya di dunia. Penguasanya Abu Dhabi, ya, Uni Emirat Arab, Presiden UEA, ya, pengawalnya entah berapa ratus, entah berapa ribu orang, kekayaannya luar biasa, ya, Masya Allah, pokoknya udah susah dah ngitung-ngitung kekayaannya. Begitu mati, cuma ditaruh di kubur, ini patok depan, ini patok belakang, selesai. Cuma segitu aja sebetulnya. Makanya sehebat-hebat antum mengumpulkan prestasi dalam kerja di dunia ini. Ingat, begitu antum dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian persiapan fardu kifayah, anak istri muncul atau suami anak muncul, keluarga datang, dimandikan, ya, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, setelah masuk selesai. 1, 2, 3 jam setelah itu orang anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Paling yang masih menangis itu orang yang punya kenangan dengan antum. Istri, anak-anak masih bersedia. Tapi itu 1-2 hari, seminggu, 2 minggu. Mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Anak antum sudah balik ke kampus, ya kan? Sudah balik ke sekolahnya, ketemu dengan teman-temannya, menghibur dirinya. Sudah lupa. Kita yang tinggal berjuang sendirian di alam barzakh, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Itu aja. Selesai. Makanya siapa itu penyair dulu? W.S. Rendra ya. Dulu pernah kan dia mu'alaf tuh ya, masuk Islam ya. Pernah membuat syair tuh tentang hidup itu adalah uap. Wah, itu Masya Allah tuh. Saya ketika baca, ya Rob, ini syair-syairnya perundungan betul. Dalam itu. Dalam betul. Ya. Mungkin kalau bahasa kerennya dia nulis syair tuh pakai ma'rifat gitu kan. Ya, ternyata seperti itulah hidup. Tapi ya. Kemudian yang ketujuh dari 8 poin yang saya sampaikan, yang menghindari riya, ya. Menghindari riya. Riya itu beramal untuk selain Allah. Nah, ini bisa merusak hati nih, ya. Jadi kalau menjaga kebersihan hati, ya kita harus bersihkan hati kita dari riya. Jangan sampai kita beramal karena ingin dilihat oleh manusia, mendapatkan kedudukan di hati manusia. Ya. Dalam hadis juga Nabi sudah sampaikan itu. Ya. Yang terakhir, menghindari jalan masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia.
Ya, di antaranya apa? Dengan menghindari marah, kemudian tidak dengki, ya, tidak tamak, ya, kemudian apa namanya? Tidak mengumpul-ngumpulkan segala macam harta kekayaan, bakhil, takut miskin. Ini pintu-pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia. Makanya orang kalau sudah iri, dengki, hatinya nggak bersih. Kalau udah nggak bersih hatinya, omongannya juga kadang-kadang udah nggak bener. Kalau udah iri sama orang, ya, perbuatannya juga. Ya, begitu pula ya. Kalau dia sudah marah, dia sudah diliputi oleh perasaan tamak, ya, bakhil. Ya, kalau tamak kan serakah, kalau bakhil kan pelit gitu ya. Ini juga bisa merusak hati seseorang, ya, lisan dan perbuatannya. Kemudian juga apalagi pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia juga yang bisa merusak bisa merusak hati, lisan dan perbuatan kita. Yang ini yang harus kita hindari, ya, agar kita senantiasa menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan kita adalah tidak fanatik terhadap mazhab, ya, dan memperturutkan hawa nafsu, tidak sombong, tidak cinta kedudukan dan kepemimpinan. Nah, jadi ini hal-hal yang bisa merusak, mengganggu kebersihan hati, lisan dan perbuatan kita. Nah, itulah hadirin sekalian yang saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Sebab dalam hidup ini tidak ada yang patut untuk kita harapkan, tidak ada patut yang untuk kita tuju, ya. Tidak ada yang dicintai di dunia dan di akhirat, tentu saja bagi seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jika seberat zarrah saja dari segala amal selain mencinta Allah memasuk ke kalbu, maka seluruh ibadah kita akan menjadi rusak. Oleh karena itu bersihkanlah kembali niat, ya, dan tekad dengan hati, lisan dan perbuatan untuk kemudian kembali kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu memberikan kepada kita kekuatan, ya, untuk menjaga kebersihan hati, lisan dan perbuatan, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima seluruh amal ibadah kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya pada siang hari ini. Baik, untuk saya selanjutnya jika masih ada waktu 5 menit sesuai jadwal 13.15. Apakah ada pertanyaan di Zoom? Tidak. Untuk para jemaah mungkin? Baik, jika tidak, kita cukupkan saja untuk kajian pada siang hari ini dan mohon izin Ustaz, nanti di ujung kita minta berkenan untuk doa tutup. Kami dari BKM Masjid Baitur Rasyid mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأمالا متقبلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفارة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.